solusi nggak supaya nanti mungkin dia tidak mudah patah sehingga lampu hiasnya kuat dan lain sebagainya, itu sudah terpikirkan? Ya sudah Ibu, karena yang dipakai itu kan tidak hanya satu ranting pohon, tetapi nanti seperti digabung-gabungkan dan Oke. ada talinya juga, jadi diperkuat lagi. Oh iya, oke. Ini bentuk lampu hiasnya gantung atau yang di meja atau yang mana? Sebenarnya ditaruh di meja, tapi nanti untuk lampunya itu menggantung, jadi seperti sangkar burung. Tapi sudah pasti kuat ya? Iya. Oke, kalau masalah kekuatan memang harus diuji coba, apalagi nanti untuk pengiriman. Nah, ini kan agak riskan kalau pengiriman gitu ya. Apalagi yang dirangkai-rangkai dan itu rentan bisa patah gitu ya. Mungkin nanti hal packaging bisa dipikirkan. Kemudian untuk segmentasi pasarnya bagaimana? Kalau untuk itu bisa digunakan untuk semua kalangan Ibu, jadi tidak Kalau ada semua kalangan, nanti kamu terlalu meluas loh pemasarannya loh. Dan ketika kamu terlalu luas, kamu akan bingung. Jadi kalau kita mengkerucut nih, contoh saya kasih masukan ya, lampu hias ini akan saya khususkan bagi kafe-kafe supaya menggunakan lampu hias saya. Itu mengkerucut nggak? Mengkerucut ya. Nah, kan kafenya jadi unik karena punya lampu hias. Sehingga kalian nanti punya ide, wah saya akan menghubungi bisnis owner pemilik kafe se-Surabaya. Itu gede pasarnya. Ya. Nah, jadi di situ teman-teman kalau udah mengkerucut, itu akan lebih fokus, saya mau jalan kemana hari ini. Atau saya mau upload sosial media konten seperti apa. Tapi kalau teman-teman global, memang bisa ya global. Ini nanti teman-teman yang bingung sendiri. Gitu ya. Jadi mulailah hal yang kecil dulu, atau boleh sekali teman-teman mengglobalkan publik, kemudian nanti mengkerucut dari analisanya itu, ini lebih banyak usia berapa yang mencari itu boleh. Gitu ya. Jadi itu saran saya saja. Kemudian di harga berapa ini? Untuk harganya kami juga masih belum. Belum. Iya Ibu. Lampunya berapa watt bisa diganti ya? Atau sudah bawaannya pakai berapa watt? Kalau untuk lampunya mungkin bisa diganti-ganti Ibu, karena itu kan terbuka, jadi. Oke, ya. Oke, mungkin cukup dari saya, bisa geser berikutnya. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama. Baik, begini ya saudara sekalian. Tadi sudah disampaikan Bu Desi, salah satu yang menjadi pertanyaan itu selalu pada bahan baku. Ya. Jadi bahan baku itu adalah yang menjadi faktor penting juga dalam produksi. Ya. Karena apa? Ini masalah keberlanjutan. Bu Ani kan selalu sering bilang bahwa nanti kalau kita bisnis itu bukan bikin produk keterampilan yang bisa bikin produk satu kali selesai. Tapi ini produk bisnis ya. Sehingga nanti begitu kita ciptakan produk ini bisa berlanjut dan juga diserap oleh pasar. Makanya salah satu tadi yang ditanyakan segmen targeting itu adalah penyerapan pasar. Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda mampu berkompetisi di dalam lampu, di dalam tas misalnya ya. Makanya Anda harus memunculkan salah satunya adalah intelektual, alasan intelektualitas Anda untuk menciptakan produk itu apa. Ya. Oke, paling tidak sudah bagus, Anda sudah memulai ide ya, sehingga nanti tinggal diasah lebih dalam lagi dan bagaimana di blow up ke media digitalnya ya. Oke, ada kelompok lagi yang lain? Silakan sini. Oke, sama Pak Romi. Siapa? Ayo, udah punya produk ayo. Nih, siapa? Yo, ada 10 kelompok ya. Laki-laki. Kalau bisa 10-10-nya nih. Sini. Ya, sekarang anak ganteng, ayo. Oh ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Nah, sebelumnya nama saya Maud Bagus Hadi Negoro, NIM 2019-310162. Nah, untuk kelompok saya sendiri sih mau bikinnya itu dari tempat pensil dari kayak botol bekas gitu, botol aqua.
Itu. Oke. Ya, Kemudian? jadi ya memanfaatkan barang bekas gitu Bu. Nanti dijualnya ke ya kayak bisa ke mahasiswa kan juga kan kayak butuh wadah pensil atau pulpen di kosnya atau di rumahnya kan juga bisa gitu Bu. Oke. Targetnya sudah tahu ya, mahasiswa ya. Iya Mahasiswa Bu. atau siswa gitu ya. Iya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau pertanyaan sih belum ada Bu. Oke, saya yang bertanya ini. Ya, sekarang kita bisa lihat ya teman-teman ya, kalau teman-teman menggunakan barang bekas kemudian diolah kembali, bagaimana ini kan targetnya mahasiswa atau siswa. Sekarang kita mundur sedikit deh. Siswa yang mungkin SD, SMP, SMA, gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman menargetkan hal tersebut, berarti teman-teman itu menargetkan orang tuanya. Karena yang membeli siapa? Orang tuanya. Nah, apakah orang tuanya tertarik dengan produknya teman-teman? Nah, itu jadi pertanyaan. Karena sekarang pesaing teman-teman itu bukan lagi juga barang bekas, gitu ya. Jadi pesaingnya teman-teman itu yang sudah rapi, yang kaleng, yang keramik, yang plastik, yang tersedia di Gramedia, di toko buku, apalah. Nah, bagaimana teman-teman itu menghadapi hal itu? Ya, jadi dipikirkan dulu seperti itu. Ya, kalau saya bilang di sini ada keunikan, keunikannya yang hanya di botol aqua saja, atau mungkin ada kelebihan lain. Ya, mungkin nanti kasih hiasan gitu, tapi kalau hiasan belum tahu dari apa, Bu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu harganya? Kalau harga sih ya mungkin sekitar berapa ya, Bu? 5.000 mungkin. 5.000, 6.000 mungkin. Oh, oke. Nah, dengan harga yang sangat terjangkau sekali bagi kocek anak SD mungkin ya, atau SMP lah ya, itu masuk sekali. Tapi bagaimana ya, sekarang itu anak-anak juga bisa memilih loh ya. Jadi anak-anak itu bisa memilih kalau ditempatkan berdampingan nih ya, tempat pensilnya dari produknya teman-teman dengan produknya pabrik yang tadi, apalagi sekarang produknya Cina masuk semua, betul? Nah, lucu-lucu ya, murah-murah, gampang dijangkau gitu ya. Nah, ini siap nggak ini produknya? Gitu ya. Nah, ini perlu dipikirkan. Jadi, hal ini teman-teman harus mencari kelebihan lain dari produknya teman-teman. Karena segmentasi pasarnya teman-teman di sini siswa dan mahasiswa itu mereka sudah bisa ngerti style. Takutnya style Anda yang seperti ini tidak masuk ke mereka. Gitu ya. Jadi bisa dilait-lait, mungkin target marketnya bisa ditambah atau dirubah, atau mungkin kekuatan dari produknya bisa ditambah. Mungkin itu dari saya. Ya. Oke, sudah bagus. Oke, baik ya. Jadi sekali lagi memang tadi saya sampaikan kekuatan bahan baku juga penting ya. Tapi kalau bahan baku sampah itu coba dilihat lagi, karena sekali lagi kita bukan membuat produk prakarya, ya, tapi membuat produk bisnis ya. Jadi sesuaikan. Jadi kalau terkait dengan ranting tadi, saya boleh cerita sedikit ya. Ada produk di Pimnas waktu itu. Ini alasan intelektualnya bagus sekali karena apa? Tidak akan pernah kekurangan bahan baku karena di daerah Binjai itu terkenal pohon rambutan. Nah, dia menangkap bahwa ketika musim rambutan banyak sekali ranting-ranting yang tidak terpakai dan menjadi sampah gitu ya. Nah, ranting-ranting itulah kemudian dia kemas menjadi apa yang produknya. Kebetulan 2 tahun yang lalu produk ini memang tren dari Bali tapi berbahan dasar rotan. Dan itu harganya cukup mahal. Dengan berbahan dasar ranting rambutan tadi, memanfaatkan sampah tadi dan mengolahnya, ini bisa jual dengan produk jenis yang sama, model yang sama,
bersaing dengan produk yang ada di Bali itu hanya sekitar 60 sampai 100 tergantung dari polesannya. Nah, ini contoh-contoh adalah produk intelektual yang diangkat ke PIMNAS kemarin dan menang ya. Jadi itu salah satu yang membawa kreasi dari daerah ya, tapi bisa jadi bisnis karena menyaingi produk pesaing dan dia mampu ya. Nah, bisnisnya ke sana, arahnya ke sana ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus, tadi sampaikan Bu Desi kan kompetitor ya. Jadi produk kita harus mampu berkompetisi di pasar, apalagi menggunakan digital. Saya nggak bisa bayangkan nanti kalau misalkan produk kita seperti prakarya, lalu di blow up di digital ya Bu ya, Bu Desi ya. Di Instagram aja ya, jadi tolong. Itu nanti akan dipikirkan ya. Jadi untuk ke kreativitasnya. Produk kami juga ada yang kemarin juga lampu ya teman sekalian yang masuk PKM kemarin didanai ya. Lanterns ya. Jadi lampunya dari gelas, kemudian dia menonjolkan siluet-siluet, kemudian juga menambahkan aromaterapi sekaligus musik. Jadi kalau lampu tidur itu dinyalakan, kita juga bisa request musik yang ada di barcode itu, kemudian ada aromaterapinya. Oh. Nah ini kemarin sudah presentasi, mudah-mudahan masuk PIMNAS. Oh. Jadi ini kemarin